Halo semuanya, selamat datang di The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita akan ngobrolin iPhone 14 Pro, tapi gua nggak akan nge-review. Karena yang nge-review udah banyak, gua udah cukup telat, lebih ke gua nggak ngejar juga. Tapi kali ini kita akan lebih ngobrolin impresi gua sebagai pengguna iPhone XR. Bahaya. Nah, sebagai pengguna iPhone XR, udah berapa tahun ya? 18, 19, 20, 21, 22. Mau masuk 5 tahun, 18, 19, 20, 23. Ya, mau 45 tahun. Dan impresinya lebih ke arah, jangan dong. Lebih ke arah, apakah gua itu memilih untuk tetap upgrade ke iPhone 14 Pro. Jadi, for information, gua udah nyobain XR 11 Pro sama 12 Pro. 13 Pro itu gue belum nyentuh, baru sekarang nyobain 14 Pro. Jadi ini adalah sebuah smartphone yang sangat mahal yang bisa kalian tukarkan di Tokopedia dengan sebuah motor Beat Street 2022. Harganya sama. Jadi kita ngomongin dari perspektif awal gue dulu. Jadi gue adalah satu orang yang sangat-sangat hype untuk ganti 14 Pro karena kalian tahu gue ngikutin leaks dari iPhone banget. Gue ngebacain semuanya, apa ada yang baru dan segala macamnya. Gue selalu bawain ke news, bahkan gue udah bawain yang 15 sekarang kan. Nah, dimana kita ngomongin, gue setiap ada yang nanya gitu kan, Jor, gue harus beli 13 Pro nggak ya? Gue bilang nggak usah, tunggu 14 Pro aja, tanggung karena udah mau rilis dan akan ada perubahan di desainnya, yaitu ada si Dynamic Island, atau awalnya orang kira ada dual notch yang ternyata digabung menjadi satu. Akhirnya setelah perilisannya, launchingnya kita nonton bareng kemarin di Bali lagi outing, wah itu hype up banget tuh. Wah, ini kayaknya harus sikat nih segala macem gitu kan. Setelah harganya keluar, tentu saja semua mundur alon-alon karena harganya ini gue dipinjemin dari Tokopedia, shout out buat Tokopedia. Dia jual di 23,5 juta rupiah untuk varian 128 GB yang Inter. Sedangkan iPhone XR di Tokopedia sekarang di 8,7 juta rupiah, 128 GB yang Inter juga. Jadi kalau dihitung gap-nya itu 3 kali lipat untuk kedua smartphone ini. Jadi kalau kalian beli smartphone ini, kalian bisa punya XR 3 biji buat kalian bagikan ke sekeluarga kalian. Tapi kalau kalian ngecek ke Tokopedia, sebenarnya untuk XR sendiri juga ada yang starting dari 3,9, bahkan ada yang jual 4,6. Cuman di situ gue baca deskripsinya itu kayak X Inter lah, bergaransi internasional dan bla bla bla. Jadi kalau emang budget Anda untuk beli iPhone XR cuma di 3 komaan, ya please buy at your own risk. Kalau gua saraninnya ya silahkan ke Tokopedia. Oke. Pertama kita ngomongin perbedaan yang paling gua rasakan kalau gua megang iPhone 14 Pro itu adalah tingkat kepedean dan level strata sosial saya naik. Karena kita dengan simple, dengan ada 3 boba ini tuh kayak ngebuat orang itu, wah, ini orang punya duit lumayan banyak. Karena gue setiap ngeliat orang pakai iPhone 14 Pro, dan sorry aja kan maksud gue ada orang yang emang secara penampilan low key gitu ya, kayak pakai sendal, celana robek gitu kan, tapi megang 14 Pro. Otak gue tuh selalu berpikir nih, orang tuh beli beneran dikasih bokapnya cash, apa dia cicil gitu. Gue punya pemikiran seperti itu kalau ngelihat dari penampilannya. Agak judgmental emang, tapi ya karena gue ngerasa dari perspektif gue untuk ngeluarin duit sekitar 20 jutaan gitu, itu ada di satu titik di mana strata sosial ini lumayan berpengaruh cukup banyak. Karena gue ketika megang smartphone ini, ya lu berasa lebih pede gitu, kayak lu bisa ngelihat ada 3 boba di belakang. Terus kalau orang yang ngerti pasti akan ngelihat kita punya Dynamic Island, yang berarti dia paham kalau ini smartphone yang baru rilis dan harganya 20 jutaan dan ini orang tuh udah beli gitu. Pasti ada pemikiran cicil kali ya, atau ya jual pantat kali ya. Ada pemikiran seperti itu karena iya dong, maksud gue di tongkrongan ada dong. Pasti ada selalu ngomong gitu dong. Yang bilang jual pantat, sugar daddy. Sugar daddy kan kalau cowok Punya tante. punya tante. Ya, mau kurang lebih seperti itu. Itu hal pertama yang gue rasakan. Tapi baik lagi, kalau kita ngomongin iPhone XR, kalian bisa lihat ya perbedaan kameranya itu yang sangat-sangat jauh sekali sekarang nih. Kalian bisa lihat nanti di B-roll akan lebih jelas lagi. Sebenarnya kalau emang kalian cuma ngejar penampilan sosial dan tidak menggunakan fungsinya, sebenarnya kalian bisa ke website-website kayak Alibaba, AliExpress, kalian tuh bisa beli
housing dari si iPhone XR yang bisa merubah iPhone XR kalian jadi 13 Pro. Harganya itu kurang lebih paling 500.000. Cari orang yang ngurusin jasa paling 500.000. Jadi dengan nambah sejuta, kalian udah bisa dapet penampilan 3 boba itu gitu. Dan kalian mungkin refer salah satunya bisa cek, ada YouTuber Indonesia namanya si Krempeng. Nah, dia itu habis ganti iPhone XR jadi 13 Pro. Yang fun fact-nya, bagian kamera tuh cuma bolong sebiji doang untuk kamera utama dari iPhone XR ini. Jadi satu buat gua ini masalah strata sosial, tingkat PD dan ya penampilan kalian. Kedua, dari segi layar tentu akan berubah cukup jauh. Pertama, kita tahu iPhone XR dirilis di 2018. Layarnya itu IPS LCD masih 828 x 1792. Jadi buat kalian yang nggak tahu, iPhone XR ini bukan sebuah smartphone yang Full HD, belum 1920 x 1080. Jadi memang tidak terlihat kalau kalian gunakan langsung. Beberapa YouTuber dulu udah bikin kontennya kayak nyobain iPhone XR lawan Poco apa kalau nggak salah, Poco iPhone gue lupa. Jadi mereka blind test dan mereka memilih XR tuh better display gitu. Jadi secara resolusi mungkin tidak setajam itu, cuman secara overall udah aman gitu. Nah, sedangkan kita ngomongin iPhone 14 Pro, itu adalah LTPO Super Retina SDR OLED 120Hz SDR10 Dolby Vision dengan brightness mentok di 2000 nits. Jadi secara layar tentu udah jauh lebih superior, secara responsivitas jauh lebih superior. Cuman balik lagi, ini akan ada satu faktor yang akan mempengaruhi banget kenapa gua nggak pindah ke 14 Pro. Dan ini adalah faktor eksternal, di mana gua menggunakan Oppo Find X3 Pro sebagai daily driver gua. Kalau ada yang nanya Find X3 Pro nya mana, ada, cuman gua nggak pakai karena gua males pindahin data gua lagi gitu. Jadi gua masih pakai X3 Pro karena masih mumpuni. Karena layar dari Find X3 Pro ini udah 120 Hz, udah AMOLED juga, QHD juga. Jadi sebenarnya kalau gua perlu entertainment, gua perlu nonton trailer sebentar atau nonton cuplikan selama gua di perjalanan, pasti gua akan refer ke Oppo gua. Gua nggak akan pakai iPhone XR gua. Jadi ada sebuah faktor eksternal yang mungkin tidak ada di kalian gitu. Bahkan kalau kita ngomong entertainment, gua kan jauh lebih prefer pakai TV OLED gitu. Gua lebih prefer duduk dan pakai TV OLED dibanding gua harus bawa smartphone yang buat gua layarnya tuh kecil buat nonton dan kurang wow gitu. Kalau di pesawat, mending saya main Switch dibanding nonton. Biasanya sih begitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang akan membedakan antara saya dan kalian ketika memilih untuk beli iPhone 14 Pro ini. Jadi ini adalah faktor eksternal yang menurut gua sangat-sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita lagi ngomongin maksud saya, lagi di kantor, ya akan sangat jarang menggunakan smartphone. Gue bukan orang mobile, bukan orang portable yang kayak kemana-mana tuh harus kayak ngecekin handphone terus untuk kerja gitu. Gua cukup berpaku pada laptop gua gitu dan jarang keluar juga. Terus kalau kita ngomongin dari adanya si Find X3 Pro ini juga cukup berpengaruh untuk faktor ketiga. Itu adalah masalah performa dari smartphone. Jadi kalau kita ngomongin performa dari smartphone kan sebenarnya yang perlu gua centang adalah apakah iPhone ini 14 Pro ini saya perlukan untuk mengerjakan daily needs saya. Jadi kalau daily needs ini, kalau gue breakdown itu sangat simple. iPhone XR ini gue pakai cuma buat balas line, balas WhatsApp, buka Instagram untuk monitoring si Lazy Titip sama Racing Cat about Lazy Gadgets, terus buka TikTok dan udah, that's it. Twitter, gue nggak ngelakuin hal-hal yang kayak berat banget, kayak gue harus ngedit di HP, gue harus ngambil video 4K yang lama banget gitu, atau apapun itu. Jadi buat gue pribadi, dengan gue adanya iPhone XR ini dan gue nggak naik ke 14 Pro, buat gue secara performa nggak perlu. Karena buat gue A12 Bionic yang ada di sini tuh udah lebih dari cukup untuk daily needs gue. Dan untuk main game kayak main Warif, kalian tau gue gila main Warif, itu semua gue lakuin di Find X3 Pro. Kalau Find X3 Pro habis baterai, gue ganti ke Realme GT2 Pro. Jadi saya tidak pernah menggunakan iPhone saya untuk bermain game. Jadi secara performa dan layar, gue udah punya backup phone atau second phone yang udah mumpuni buat kebutuhan gue. Jadi baik lagi, gue selalu mencoba membeli sesuatu karena gue cimet kali ya, menghitung dari segi cuan. Jadi apakah dengan saya membeli 14 Pro itu akan membantu percuanan saya? Sebenarnya ngebantu tapi dikit banget. Dikitnya di mana? Let's say gue jadi beli 14 Pro.
iPhone XR akan gue pindahkan ke tim produk gue atau The Legitimate dari Racing Cats yang nantinya akan digunakan oleh mereka untuk ngambil story, maka story-nya lebih bagus dan ada teksnya lebih bagus dan that's it. Harus ya dengan story yang lebih bagus akan mendatangkan konversi yang lebih bagus gitu. Cuman that's it. 14 Pro gue nggak akan membantu banyak sama sekali. Jadi itu faktor ketiga. Nah, faktor keempat itu adalah yang tentu aja paling bentar, sebelum gue masuk ke faktor keempat, gue potong dikit. Paling kalau ada yang nanya, jadi iPhone XR lu sebenarnya untuk 4-5 tahun ini masih cukup gak sih? Sebenarnya masih cukup. Cuma masalah iPhone XR gue cuma dua. Pertama, notifikasi ini sangat lama masuknya. Jadi kayak kalau gue cek ini ada hubungannya dengan storage. Setiap gue nge-clear storage, gue ngebersihin chat-chat yang udah numpuk, itu nanti chatnya akan masuk dengan instan. Tapi kalau ini kayak baru seminggu 2 minggu itu udah balik lagi, jadi gue kayak males gitu. Jadi gue nggak peduli. Kedua adalah sisi baterainya. Baterainya ini terakhir gue nyoba di Bali itu mobile data full untuk pakai GPS. Dia cuma bertahan 3-4 jam. Bayangin, lu ngecas 4 jam, lu keluar 4 jam habis gitu. Jadi kayak sakit hati juga. Jadi masalah gue cuma di situ. Cuma kalau kita ngomongin dari sisi sana kan sebenarnya solusinya simple ya. Satu, solusinya adalah membersihkan storage. Dua, solusinya adalah mengganti baterai. Dan harusnya ini akan working perfectly gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin masalah kamera. Kita singgung lagi masalah kamera. Tentu kalau kita ngomong kamera, ini akan ada perubahan yang sangat signifikan. Pertama, yang paling basic, iPhone XR nggak punya ultra wide dan itu udah ada di sini. Kedua, kalian bisa 48 megapiksel, terus bisa action mode. Jadi kalau ngambil video nggak goyang-goyang. Terus kita bisa juga ngambil gambar di malam hari yang lebih baik, portrait yang lebih rapi, cinematic mode, terus ada pro raw kamera juga yang semuanya nggak ada di iPhone XR. Tapi kembali lagi 48 megapiksel, kembali lagi selfie autofocus. Semua yang gue sebutkan tadi tidak saya perlukan di dunia saya sehari-hari karena saya tidak menggunakan smartphone ini untuk foto-foto dan video. Sesimpel itu. Maksud gue, lu kalau hitung jari ya, lu coba lu ke mall, lu survei semua orang yang pakai iPhone 13 Pro, berapa di antara mereka yang pakai LiDAR? Akan sangat sedikit. Tidak seperti Sony yang satu rumahnya udah di-scan dan dia udah bisa bikin 3D model dari rumah dia sendiri. Jadi, baik lagi dari sisi kegunaan, gue nggak nemu korelasinya di mana. Tapi kalau kalian mau lihat perbandingan foto dari si iPhone XR dan 14 Pro, nanti gue akan masukin setelah gue ngobrol ini selesai. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan ngobrolin sedikit beberapa hal terkait apa yang baru di iPhone 14 Pro. Yang pertama tentu aja kita ngomongin Dynamic Island. Dynamic Island sendiri lucu sih sebenarnya, kalian bisa kayak Face ID-nya sekarang pop up, musik sekarang ada di atas, Pixel Pad itu ada kucing tidur di atas. Nanti kalian bisa lihat lebih lengkapnya, kalian cek di Instagramnya Besi.tech, dia habis nge-breakdown 14 kegunaan dari Dynamic Island. Cuman tidak ada gunanya. Maksud gue tidak membantu apa-apa. Menurut gue Dynamic Island ini masih terlalu baru, jadi gue rasa harus nunggu developer ini bikin lagi aplikasi mereka kira-kira kalau ke Dynamic Island bisa jadi apa. Dan sembari menunggu itu, let's say kita tunggu aja sampai November. November nanti harusnya kalau kata Mas Bagus Hernawan dari macmac.com itu iPhone bakal rilis resmi iBox. Jadi kalau kalian mau beli iBox, sekalian nunggu untuk implementasi Dynamic Island-nya ya tunggu November aja. Cuman gue sih belum ada gambaran apapun yang akan ada di Dynamic Island ini. Gue cuma berharap kayak Grab sama Gojek itu udah mulai bikin kayak kalian bisa nge-track food delivery kalian tanpa harus ngebuka aplikasinya, karena itu adalah hal yang cukup esensial yang gue lakukan. Terus kedua, hal barunya adalah Always On Display, sebuah fitur yang ngebuat pengguna iPhone 13 Pro itu berasa dianaktirikan karena refresh rate mereka mentok di 10 Hz dan di sini 1 Hz dan Always On Display-nya ya cuman ngedim wallpaper, udah nggak ada bedanya. Ya beberapa kayak kemarin gue udah sempat bahas kayak Apple Maps, Apple TV Remote Control ya tetap bisa digunakan gitu, tapi
Buat gue nggak ada yang spesial. Terus yang ketiga, ini adalah emergency SOS sama crash detection. Dua fitur yang tentunya nanti tahun depan iPhone itu waktu presentasi akan memperlihatkan sebagai fitur-fitur yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Amit-amit kita harus mencoba fitur langsung kan. Jadi maksud gue ya udah sebuah tambahan yang bagus aja untuk lebih sebuah device bisa membantu kalian dari hal-hal kritis. So it's a good thing, cuman ya udah maksud gue nggak usah didoakan untuk terjadi gitu sampai lu harus punya 14 Pro untuk hal itu gitu. Jadi gue rasa itu aja sebenarnya. Harusnya dengan tadi gue jelaskan apa yang gue lakukan sehari-hari, dengan adanya gue punya second phone, harusnya kalian juga dapat gambaran sebenarnya gue nggak punya alasan sama sekali untuk naik ke 14 Pro ketika iPhone XR gue itu udah cukup mumpuni untuk kerjaan gue yang daily. Gue nggak perlu A12 gue berubah jadi A16, dan secara future proof ya gue berharap kalau si iOS di iPhone XR tuh sampai 18, karena harusnya kalau 17 keluar dan harus ngebuang lini, harusnya yang kena itu adalah si iPhone 8. Dan bahkan sebenarnya kalau kalian lihat, gue nggak tahu, tapi kalau di circle gue, sebenarnya masih banyak orang-orang yang punya penghasilan yang jauh lebih gede dari gue, dan mereka tuh masih berkutat dengan iPhone 7 dan iPhone 6 sebagai daily driver mereka untuk kerja. Karena gue lihat ya untuk chat doang, jadi mereka nggak ada masalah untuk itu. Dan selama balik lagi, kalau kalian memang punya duitnya, kayak emang suka dengan tech-nya, kalian emang mau up to date banget, ya silahkan buat beli iPhone 14 Pro. Gua nggak, di sini gue nggak mencoba untuk kayak lu kalau punya duit gitu ya, tapi handphone lu masih bisa gitu, nggak usah beli. Nggak, gue terserah ke kalian. Cuman buat gue pribadi ya, gue nggak punya gambaran sama sekali untuk ngelakuin hal itu, karena buat gue punya XR dan gue akan ada handphone Android flagship tiap tahunnya dengan display yang udah bagus. Tapi kalau kalian nggak punya dan kalian pengen display yang bagus, kalian pengen kamera yang bagus untuk ngebantu kerjaan kalian, ya silahkan. Kalian punya kamera bagus, cuma sekedar kalian suka foto, ya silahkan. Kalau kalian, let's say gini deh, paling simpelnya adalah ini salah satu pengalaman yang gue dapat dari si Aldo, dimana dulu dia kan sales ya, account eksekutif, dan dia pernah pitching dia kalah karena urusan dia pakai barang-barang yang nggak branded. Nah, ternyata barang-barang branded ini kan secara nggak langsung meningkatkan kredibilitas kan. Kayak, oh lu tuh udah lama di sini, lu punya duit untuk beli ini karena lu udah jago di kerjaan ini. Mungkin tangkapannya seperti itu. Jadi lu kalau bawa 14 Pro dan lu bawa MacBook gitu, harusnya ya secara kredibilitas lu akan naik gitu. Maksud gue ya udah itu society, itu sosial gitu. Jadi atau ya paling deket ya tentu aja kita ngomongin lu nggak mau bawa kamera ribet, lu mau ngevlog ya bawa ini aja satu udah lebih dari cukup, nggak ribet setupnya dan segala macam ya. So sebenarnya baik lagi ya pilihannya di tangan kalian. Perspektif yang gue kasih ya XR dengan faktor eksternal yang cukup besar. Baik lagi 14 Pro buat gue dari 13 Pro ya nggak ada signifikansi yang gede sih. Dari kamera juga gue ngelihat ya biasa aja gitu. Tapi that's it. Kalau saran dari gue, lu punya 20 juta ya, lu mau entertainment, mending beli TV OLED dibanding beli 14 Pro. Tapi kalau lu nggak punya handphone ya, silahkan. Oke, that's it. Curhat panjang dari gue. Sebenarnya ini adalah konten yang harusnya adalah konten iPhone XR setelah 4 tahun gitu. Cuman ya udah, mumpung ada 14 Pro ya gue gabungin aja. Buat ngasih gambaran kalau XR ini setelah 4 tahun juga masih lebih dari cukup. 2 saya pelit, 3 saya nungguin SE generasi terbaru yang katanya desainnya bakal pakai cangkang XR tapi mungkin A16 atau A17 Bionic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.